Ibu mulai saja untuk Vicon hari ini. Materinya animasi 3 dimensi ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Insya Allah yang bisa ikut meeting hari ini pasti sehat ya. Karena kita belajar animasi 3 dimensi, tapi di masa pandemi ini kan susah banget buat ketemu. Ada yang tidak punya laptop juga. Terus ada mungkin yang HP-nya bukan HP yang bagus ya. Jadi ketika diberi materi harus dipraktekkan kesulitan, iya nggak? Ya Bu, bentar. Nah, karena kesulitan, Ibu cari cara gimana biar kalian tetap bisa belajar bikin animasi, paham minimal gimana sih bikin scene 1, scene 2, terus gimana untuk menyesuaikan durasinya, gimana dubbingnya dan lain sebagainya, menentukan cerita. Nah, akhirnya ketemu solusi. Ada satu aplikasi yang bisa kalian pakai, namanya Plotagon. Ya, kalau yang sudah install di HP, mungkin udah sempat lihat ya, bentuknya seperti apa. Itu dia kayak main game, ya. Tapi bagusnya di sini kamu dilatih untuk bikin cerita sendiri. Kemarin Ibu udah kasih format pembuatan naskah ya. Setelah Ibu lihat, Ibu cek kalau kita mau pakai Plotagon, kayaknya naskah kamu harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada di Plotagon. Karena di Plotagon itu hampir semuanya sudah ada, sudah disediakan. Karakter sudah disediakan, background sudah disediakan, hanya ceritanya saja yang harus kamu buat sendiri. Nah, kalau nanti naskah yang sudah kamu kirim ke Ibu itu ternyata tidak sesuai dengan template yang ada di Plotagon, animasimu nanti gagal, ya nggak? Ya kan? Ya Bu, benar Bu. Nah, ya kan, makanya sebelum kita nyampe ke storyboard, Ibu stop dulu nih untuk pembuatan naskah dan storyboardnya. Kita coba belajar dulu aplikasi Plotagonnya. Dari situ nanti kamu ada ide ceritanya seperti apa. Nah, silahkan naskahmu diperbarui, kirim lagi ke GCR ya. Yang kemarin udah dibikin ternyata nggak bisa nih diterapkan di Plotagon. Kamu perbarui dulu, sesuaikan dulu, kirim ulang, gitu ya. Nanti storyboardnya juga di situ sudah ada karakter, udah ada background. Kamu bisa screenshot untuk storyboard, nggak perlu gambar sendiri. Jadi lebih ringan pekerjaan kamu. Tapi ceritanya nyambung dari naskah sampai ke film jadi itu ada keterkaitan gitu ya. Jadi apa yang kamu rencanakan di naskah dengan hasilnya itu nanti sesuai. Itu harapan Ibu seperti itu. Kan kamu udah belajar pipeline animasi 3 dimensi. Minimal kita bisa menyesuaikan dari naskah, storyboard, dan hasil. Walaupun proses pembuatannya tidak serumit yang ada di pipeline. Karena kalau di pipeline kamu gambar manual, harus gambar manual, baru diubah ke 3D. Tapi karena aplikasi tidak bisa didapatkan di masa pandemi gini kan susah ya, ada yang nggak punya laptop, jadi kita gunakan yang simple aja, gitu ya. Ada gambaran nggak kira-kira maksud Ibu? Halo? Ada Bu. Ada? Ya. Bu, ada. Ya, ada gambaran ya. Jadi karena fasilitasnya di rumah itu susah didapatkan, jadi kita ubah sedikit tapi tetap bisa belajar gitu. Tetap ada gambaran. Nah, kita langsung aja Ibu share screen, tapi share screen-nya dari yang HP ya. Ini sebenarnya yang di komputer udah ada, tapi di komputer itu belum bisa diinstal. Jadi kita coba yang di HP dulu. Ibu share screen dari HP Ibu. Sebentar. Ini biar nggak bingung. Oke, baik. Dari situ, Ibu akan coba membuka Plotagon. Ibu sudah install. Yang belum install, silahkan nanti cari di Play Store. Ini di Play Store. Kelihatan semuanya jalan?
Kelihatan Bu, kelihatan. Nih, kamu cari Plotagon. Seperti itu ya. Nah, bentuknya kayak gini ikonnya. Itu dia Plotagon Story. Ini udah Ibu install, jadi Ibu tinggal open aja. Nanti silakan yang belum install, boleh diinstal. Ini kalau lihat ratingnya tuh untuk anak 3+ ya, jadi kalau untuk kalian boleh kayaknya. Gitu ya. Dan sudah ada 1 M+ yang mendownload. Karena ternyata Plotagon ini bisa digunakan juga untuk bikin media pembelajaran. Ya. Nah, ini ada contoh. Kamu bisa lihat contoh-contohnya di situ, di bagian bawahnya. Ini karakter kita bisa buat sendiri, kayak avatar ya. Bisa juga pakai yang sudah ada. Kalau misalnya kamu ternyata kamu pengen pakai yang berbayar, ini juga bisa. Sebulannya itu kalau pengen bayar tuh cuma 7.000. Tapi Ibu tidak sarankan karena memberatkan orang tua. Ya, pakai yang free aja udah bisa bikin cerita. Oke, Ibu akan coba buka ya untuk Plotagon yang sudah Ibu install. Tampilan awalnya seperti ini. Tunggu dulu. Nah, ini tampilan awalnya, loadingnya seperti ini. Untuk HP yang mungkin tipenya masih yang jadul gitu ya, istilahnya mungkin agak lama, tapi nggak masalah. Karena ini menurut Ibu termasuk ringan untuk penggunaannya. Dibanding game-game kayak Mobile Legend dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini yang Ibu udah bikin. Kamu bisa membayangkan nanti ya, ini adalah salah satu film yang sudah Ibu buat. Tapi hanya beberapa detik, belum selesai. PR segunung. Wah, tugasku banyak sekali. Waduh, mana yang ini aku nggak ngerti lagi. Za, kamu lagi ngapain? Ini Bun, aku nggak ngerti. Oke, kita kembali lagi ya. Untuk cara pembuatannya, kamu perhatikan baik-baik ya. Oke, kita akan mulai. Pertama, aduh maaf iklan. Maaf gratis ya. Nggak apa-apa Bu. Apa Bu liburan Bu? Karena gratis jadi begitu. Download yang mod APK Norut Bu. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Coba diperhatikan tampilan awal seperti ini, ada tombol create video, itu kamu klik create video. Nanti akan keluar seperti ini ya. Ada go bronze to get more feel. Ini kalau kamu misalnya mau bayar, kamu klik aja di situ. Ini sebenarnya murah kalau mau bayar. Cuman 7.000 per bulan. Tapi Ibu nggak akan jualan di sini ya. Jadi nggak usah pakai yang bronze. Lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawah itu ada gambar seperti kotak film itu ya. Ada cafe, ada no extra, sama no actor. Ini untuk scene-nya. Scene pertama ini kamu bisa ganti. Dari cafe misalnya. Ini kamu bisa ubah. Ada yang free, ada juga yang berbayar. Yang berbayar itu yang gambar keranjang di pojoknya. Kayak fantasi, happy place. Itu ada gambar keranjang kuning, itu berarti berbayar. Kalau misalnya kamu nanti pengen bikin konten di YouTube, udah punya uang nih dari YouTube, pengen bikin konten yang lebih spesial, ini sebenarnya murah, cuma 20.000 per bulan. Tapi sekali lagi aku nggak jualan ya. Jadi kita pakai yang free aja. Ini ada backdrop yang pertama. Kamu bisa gunakan ini sebagai judul di awal. Seperti tadi Ibu pakai rainbow. Kalau kita mau bikin ceritanya bisa langsung cari di sini ya. Ini kamu geser aja. Biasanya dari satu tema kayak fantasi ini ada yang free, walaupun cuma satu. Nah, seperti ini. Moon. Bentuknya tanda download ke bawah. Ini berarti dia free. Kalau mau dipakai tinggal diklik. Nanti dia loading.
Ditunggu dulu dengan sabar. Tergantung internet juga ya. Ini kayaknya wifi-nya belum ibu aktifkan. Oke, ini udah nggak ada tanda downloadnya. Kamu klik lagi, sekali lagi. Nanti udah masuk ke scene-mu. Coba lihat di kotak yang bawah tadi, yang tadinya cafe, sekarang berubah tulisannya. Jadi moon, yang ada merah-merah itu ya. Ada merah-merahnya. Tapi di situ tertulis no aktor, berarti belum ada aktornya. Kita akan tambahkan, klik yang merah no aktor, diklik. Ini juga sama, ada yang free dan ada yang berbayar. Yang berbayar ditandai dengan keranjang warna kuning di situ. Yang free itu ada di bawah, yang tidak ada tandanya keranjang atau yang ada tanda download ke bawah. Ini free. Dari Jessica, Lizzie, Mr. Herna, Miss Green, Samir, Scott. Ini free. Kalau mau bikin sendiri gimana, Bu? Itu nggak ada yang cocok misalnya. Di karakter saya ada orang tua, tapi di sini yang orang tua ternyata berbayar, misalnya seperti itu ya. Kayak Dave, Steve itu berbayar. Kalau kita mau buat sendiri, silahkan kamu ke bagian create karakter. Ada tanda plus di paling atas sendiri. Create karakter. Ini tinggal diklik aja. Nanti akan muncul seperti main game. Game avatar itu ya. Nah, itu dia. Kamu tinggal masukkan mau male atau female. Pilih salah satu. Tinggal diklik. Nanti kalau sudah dipilih, di bagian tengah itu ada gambar shadow ya, kayak shadow. Ada yang pertama ini untuk bentuk muka. Ada macam-macam. Mau bikin yang orangnya gendut, kotak, atau yang tua ya, yang ada keriputnya, ini bisa dibuat di sini. Nah, seperti itu. Atau mau yang misalnya ini anaknya gendut, suka makan misalnya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Terus untuk rambutnya, kamu bisa klik yang gambar shadow yang ada rambut panjang. Di sini sudah ada macam-macam. Yang berbayar ada, yang free banyak. Jadi kamu nggak usah takut kurang ide. Ibu yakin pasti bisa bikin dengan berbagai macam ide kreatif ya. Karena ini banyak sekali. Sudah disediakan sama Plotagon. Misalnya yang ini klik, nanti dia akan berubah. Memerlukan proses download, jadi mungkin harus sabar untuk di awal penggunaan. Tapi kalau nanti sudah sering dipakai, yang terdownload itu tersimpan otomatis di HP kalian. Kalau sudah pilih rambutnya, di bawah tuh ada bulat-bulat. Ini untuk warna rambut. Ada bulatan warna di bawah sendiri. Digeser ya. Ini banyak sekali. Kamu mau bikin rambutnya berwarna-warni pun bisa ya. Tapi ini sudah ada template-nya, jadi mungkin terbatas. Tapi kalau melihat warna sebanyak ini, Ibu yakin kamu bisa berkarya ya. Yang berikutnya ada gambar kumis. Ini untuk aksesorinya. Kalau misalnya nggak mau pakai, tinggal pilih yang silang. Nah, itu dia nggak pakai. Mau dikasih pun bisa ya untuk menciptakan karakternya. Misalnya ini bapak-bapak berkumis tipis. Atau mungkin mau dianggap ini berjenggot. Ini juga ada ya. Bisa aneh. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan ceritamu dengan si karakter-karakter yang ada di Plotagon ini. Nah, seperti itu juga bisa. Itu ya. Ada yang berbayar juga di sini, ada juga yang tidak berbayar. Jadi kamu bisa tentukan nanti mau seperti apa karakternya. Pakai yang free udah cukup banyak di sini. Terus untuk mata, matanya bisa diklik shadow yang gambar mata di tengah. Warna-warnanya, alisnya, sampai bulu matanya dan bibir itu bisa kamu pilih di sini. Warna matanya misalnya ditentukan di sini. Untuk bulu mata misalnya Ibu ngambil yang nomor 2.
alisnya ibu ngambil yang tebel misalnya. Nah, ini ada berubah ya, berubah warna. Oh, sebentar, ini ada error di warna muka. Nah, kita kembalikan dulu warna mukanya biar cerah ceria. Oke, di bagian bawah ya untuk warna, jangan lupa. Oke, untuk bibirnya misalnya, kalau ini cowok jangan pakai yang lipstikan ya, jangan bikin karakter yang aneh-aneh. Kamu bikin karakter yang normal-normal aja, tuh kan jadi aneh gitu ya. Ibu gimana Ibu? Kamu bikin karakternya pokoknya yang masuk akal, karena kan nanti dinilai ya. Masa sih bikin karakternya macem-macem gitu ya. Terus ada gambar kacamata berikutnya. Untuk gambar kacamata ini aksesoris juga ya. Kamu bisa pilih, tentukan sendiri. Yang menarik di sini disediakan juga untuk hijab. Jadi yang kamu mau nanti yang cewek mungkin ya mau bikin ada tokoh dengan kerudung misalnya, pilih hijabnya boleh, tapi rambutnya harus dihilangkan. Kalau pakai hijab, si rambut ini harus hilang. Tuh, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya, oh ini cowok mah nggak berhijab ya, jadi hijabnya dihilangkan, mau diganti kacamata bisa. Tapi kamu nggak bisa pilih dua, kacamata sama hijab, nggak bisa. Topi juga ada di sini. Nah, nggak kelihatan karena rambutnya lebih tinggi. Oke, kita coba pakai kacamata saja. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Misalnya mau bikin seakan-akan ini di stasiun TV. Ceritanya dia lagi di stasiun TV misalnya, bisa. Atau di stasiun radio misalnya. Nah, tapi kalau kamu sudah pilih satu, saya pengen dua nih, pakai kacamata sama pakai headset, nggak bisa. Jadi hanya satu saja, mau kacamata atau headset aja, karena dia ada di menu yang sama. Gitu ya. Berikutnya baju. Ini bajunya masih kayak cewek. Ganti misalnya. Yang free juga banyak untuk baju, jadi kamu nggak perlu pakai yang berbayar. Ya, ini ke bawah ini ada banyak sekali yang free. Nanti kamu bisa cek lagi sendiri. Gimana? Pakai jas. Pakai jas. Jasnya berbayar. Adanya jas. Jas mah baju mahal ya, jadi harus bayar. Wah, ini ada kalungnya, jadi kayak cewek. Biar agak keren dikit gitu ya, jadi gaul nanti ya. Ini kalau mau menciptakan karakter misalnya orang yang masih muda pun, ini di sini ada baju-baju seperti kemeja-kemeja yang seperti ini ya. Nah, kayak gini, yang biasa ini ada. Oke, ini kayaknya tadi ibu salah pilih. Oh, tadi ibu pilih female, kenapa jadi male ya? Ibu pilih male ya. Nah, skip. Sekarang udah kelihatan male-nya. Nah, ini di sini kita pilih misalnya pakai kemeja aja. Nah, seperti ini misalnya. Kemejanya bisa diganti warna ya. Di bagian bawah ini ada warna-warni. Jadi kita bisa ubah warna kemejanya. Untuk penentuan jenis kelamin di depan tadi mempengaruhi bentuk badan ya. Jadi harus ditentukan dengan tepat. Jadi kalau dia ini laki-laki ya kamu pilih male. Tadi ibu salah pilih female, makanya bentuk badannya seperti perempuan. Misalnya ini mau ambil warna hijau. Sekarang kita sesuaikan untuk celananya. Celananya mau yang mana? Yang cutbray Bu, yang cutbray. Yang ini aja lah, yang ada aja. Jangan dikasih rok ya, ini cowok. Terus untuk sepatunya juga ya, disesuaikan, jangan pakai high heel, ini cowok ya. Bu, pants.
Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kamu bisa beri percakapan ya, kayak komik gitu. Tapi ibu nggak sarankan karena kita mau bikin film. Untuk namanya bisa diubah di bagian A. Itu untuk Jadi teks. lambang Bu, Rido Bu. Misalnya namanya Rido. siapa? Rido. Oke, Rido. Rido. Namanya Rido. Don. Nah, selesai. Oh, bisa Rido pakai nama-nama ganteng, temenmu Bu. nanti ya, biar seru. Rido ganteng biar komplit. Ganteng tuh yang mana? Oke, kita tunggu, masih loading dia. Ganteng kan di cewek Panggang. Jangan ngebully Rido atuh. Dilarang membuli temannya. Bercanda Bu, cuma bercanda Bu, kan kangen-kangenan. Bercanda Rido Bu. Bercanda Rido. Untuk absen Ibu share ya sambil nunggu ini loading. Ada di chat, kamu tinggal sebentar belum ke copy. Biar Ibu nggak perlu absen lagi. Oke, ini tadi udah Rido di atas sendiri ya. Dilihat itu ada Rido. Terus Ibu kemarin bikin karakter Bunda Diah sama Zakiyah, anak Ibu itu. Ibu pakai yang Rido, klik. Diklik aja Ridonya, nanti udah masuk. Coba lihat di bagian bawah gambar. Rido on the moon to the left. Berarti dia ada di atas bulan tapi di sebelah kanan. Kalau right, sebelah kiri. Right berarti dia di sebelah kanan. Berarti kita bisa masukkan 2 aktor di sini. Satu lagi misalnya Ibu masukkan yang Bunda Diah biar nggak bikin lagi. Yang satu di left, satu lagi right. Nah, itu. Seperti itu. Bu, ternyata nggak cocok nih backgroundnya. Tinggal diganti aja moonnya. Kamu masih bisa merubah. Ya. Misalnya mau diganti untuk bentuk street corner. Berarti di jalan. Ceritanya lagi ketemu di jalan. Harus sabar ya. Dalam Ya. satu scene itu berapa karakter maksudnya? Apanya? Dalam satu scene berapa karakter maksimal dalam ada scene itu? Tergantung scene-nya. Jadi ada scene yang hanya bisa 2 karakter, ada scene yang bisa lebih dari 2. Misalnya kayak di cafe itu bisa lebih dari 2. Tapi kalau scene yang kamu ambil itu scene yang seperti di ruang tamu, terus yang tadi itu moon, itu dia biasanya hanya 2. Nah, ini ya. Itu street corner rainbow seperti itu bentuknya. Nah, ini juga berubah ya ketika si background diganti. Misalnya Rido ada to the left of the door. Ini kalau diklik ternyata dia bisa juga bench. Berarti duduk di kursi di seberang. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Nah, ini bisa diubah ya. Bisa diubah-ubah. Misalnya Ibu pengen Rido duduk di bench, terus Ibu lagi di depan pintu seperti itu. Nanti ada gambar kamera di pojok, itu diklik. Keluar tulisan skipping establishing shoot. Nah, ini bisa diganti. Apakah kameranya akan moving right, moving left, moving forward, moving backward? Ini kamu nanti bisa coba-coba. Jadi ini udah kayak sudah seperti kamera betulan ya. Establishing shoot sama yang skipping establishing mirip ya. Moving right misalnya, play, ini moving right tuh, dia berarti fokus ke satu karakter. Ini looking at apa, bisa diganti bench misalnya tuh. Kelihatan? Bisa mengikuti? Bisa Bu. Nanti kamu bisa sesuaikan naskah sama storyboardmu dari sini. Ini gambarnya bisa di screenshot, jadi kamu tidak perlu menggambar sendiri untuk storyboardnya. Gitu ya. Ini misalnya dari door. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan
si Bunda Diah tadi lagi ngeliatin Ridho di seberang. Ini bisa diubah-ubah untuk kameranya. Seperti itu, ya. Nah, terus untuk cerita berikutnya gimana nih? Sebelum masuk ke cerita berikutnya, ini disesuaikan dulu. Di bawah itu kita punya, aduh maaf iklan. Ada gambar apa ini, bola, apa namanya, untuk komentar ya, untuk teks. Ini Ibu klik di bawah sendiri. Gitu ya. Ada no aktor. Ini untuk percakapan. Misalnya ini ada tulisan Bunda Diah. Nah, ini karena si Bunda Diahnya nggak kelihatan, jadi ini untuk karakternya, pergerakannya seperti apa, kita ambil netral aja. Terus ibu bisa rekam suara ibu sendiri. Di situ ada gambar audio. Ibu akan coba klik. Ada yang merah di tengah. Ini untuk merekam. Ibu coba ya. Ridho, halo Ridho. Misalnya ibu lagi manggil dari jauh. Ini kalau di play, kenapa terpatah-patah? Kita ulangi. Kalau mau ngulangin, tinggal diklik titik 3 yang di sebelah kanan. Kamu bisa hapus. Ya, tadi patah-patah. Kita coba lagi. Oke, ini bisa juga dipilih yang surprise ya, tapi nggak kelihatan di sini. Kita coba record. Ridho, hey Ridho. Coba play. Nah, terus ada percakapan kedua misalnya, kita klik lagi. Untuk Ridho-nya, ini misalnya dia surprise. Tuh, surprise tuh kaget gitu ya. Atau mungkin ada yang lainnya nih. Suspicious tuh kayak gitu mukanya. Kelihatan ekspresinya ya. Atau ini menguap misalnya, atau yang lain. Kamu bisa sesuaikan dengan ceritamu. Misalnya di sini ibu mau ambil Lagi jogging, Bu. jogging, nggak ada jogging. Happy aja ya, happy. Nah, ini ibu record misalnya suara Ridho. Wah, halo Bu Diah. Misalnya nih. Harusnya pakai suara yang lain ya, jangan suara yang sama. Ini baru satu scene. Tuh, lihat. Ekspresinya berbeda ya, berubah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan. ini baru satu scene. Satu scene kamu udah bisa bikin percakapan yang panjang. Bisa juga nanti kamu tambahkan sound effect misalnya. Misalnya kalau kamu mau menciptakan ini efek lagi ada ledakan nih misalnya atau apa gitu ya. Ini kamu bisa pilih di sini, atau ada polisi siren atau apa ya, atau applause atau apa, ini macam-macam. Bisa juga get more sound effect, mencari efek yang lain. Kalau nggak dipakai tinggal disilang. Musik juga ada, gambar nada musik. Ini untuk menambahkan musik background. Happy, sad atau apa, ini bisa ditambahkan di sini. Ini kalau posisinya kurang tepat bisa dipindah juga pakai tanda panah naik turun. Misalnya musiknya dari depan, berarti pindahin ke atas. Dari awal mula udah ada musik. Ridho, hey Ridho. Wah, halo Bu Diah. Nah, seperti itu. Ini juga ada yang sesuai sebenarnya, happy sign-nya ada yang melambai, tapi ibu lupa namanya apa. Mau cari, nanti kelamaan nyari-nyari ya, karena ini banyak sekali. Oh ini, waving kayaknya. Nah, ini kayaknya lebih cocok. Kita cek.
lambat ya. Rido, Rido. Oh, halo Budia. Nah, seperti itu ya. Gimana sampai sini? Bingung nggak? Ya. Nggak. Ini baru Aku- satu scene. Bu, Ya. ngerti. Oke, baru satu scene nih. Scene berikutnya gimana? Misalnya, scene berikutnya pengen posisi yang sama, tapi si kamera berpindah memperlihatkan ke arah yang Bunda Diahnya misalnya gitu ya. Kamu tambahkan scene dengan cara klik kotak yang di bawah sendiri, yang bulatan itu. Ya, itu untuk menambahkan scene paling bawah sendiri. Otomatis akan muncul scene. Isikan scene yang sama kalau ceritanya masih di satu scene. Ya, kalau masih di satu scene, tinggal pilih scene yang sama, aktornya masih sama. Jadi ada di bench, di kursi, yang satu lagi berdiri di depan pintu. Oke, seperti ini ya. Terus kameranya jangan lupa diklik, misalnya sekarang tidak memperlihatkan Ridho-nya, tapi memperlihatkan yang Bunda Diahnya. Looking at-nya bisa diambil yang door. Nah, seperti ini. Ini ya. Tinggal misalnya tambahkan percakapan di sini untuk Bunda Diahnya, misalnya ngobrol seperti ini. Ini dia ada waving juga sama misalnya. Baru apa kamu di situ? Nah, seperti itu. Kita cek dari depan. Play. Rido, Rido. Oh, halo Budia. Baru apa kamu di situ? Nah, seperti itu. Ada gambaran? Ada bu. Nah, jadi karena ini terbatas ya, ketika kamu masih ada di scene yang sama, mau nggak mau masukkan lagi karakter yang sama, background yang sama untuk scene yang baru gitu ya, tapi dengan posisi kamera yang berbeda gitu. Nanti kalau misalnya udah berpindah tempat, ya udah tinggal ganti aja backgroundnya, diganti yang lain gitu ya, sehingga akan terbentuk sebuah cerita di situ. Nah, dari sini misalnya udah selesai, kamu udah bikin, udah selesai, jangan lupa nanti di depan harus ada judul ya. Ini tadi Ibu langsung masuk ke pembuatan scene-nya. Nanti kalau untuk judul, kamu bisa pilih scene-nya hanya berupa background hitam atau hanya berupa teks, bisa. Nah, dari sini nanti kita render kalau udah selesai. Gambar render itu ada di pojok kanan atas, yang ada kotak tanda panah ke atas. Itu diklik, nanti dia akan minta untuk render video. Ada dua pilihan, export with subtitle sama export without subtitle. Kita tadi nggak masukin subtitle nih, ya kan? Nggak dimasukin subtitlenya. Kalau mau masukin subtitle gimana Bu? Saya mau pakai bahasa Sunda nih, biar bisa ditonton internasional, pengen pakai subtitle bahasa Inggris misalnya. Berarti di cancel dulu, subtitlenya bisa ditambahkan di bagian yang tadi percakapan, itu ada write dialog here. Kamu bisa tuliskan di situ sesuai dengan apa yang dia cakapkan. Ibu contohin di sini satu ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini untuk satu percakapan. Yang lain Ibu nggak akan kasih, nanti kita lihat bedanya ya. Ibu langsung render video pakai with export with subtitle, biar nanti subtitle yang tadi keluar. Rendering ini kalau ya namanya rendering pasti berat ya, jadi biasanya memakan waktu agak lama, tapi insya Allah karena ini tadi cuma beberapa detik, jadi pasti cepet. Hebatnya Plotagon di situ, jadi
Dia tidak seperti aplikasi 3D yang berat. Terus Ibu udah nyoba beberapa aplikasi ya yang di Android. Kebanyakan itu untuk main game. Jadi kalau mau bikin karakter ini harus pakai koin. Koinnya koin game. Jadi kita harus main dulu biar dapat koin. Nah, kalau Plotagon ini enggak. Jadi dia bisa menggunakan karakter yang free. Enaknya di situ, ya. Nanti kamu kalau mau coba aplikasi yang lain boleh, tapi kebanyakan dia seperti itu ya. Harus main game dulu, dapat koin, baru nanti koinnya bisa untuk bikin karakter, beli bajunya, baru nanti bisa digerakkan seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Kalau Plotagon ini nggak perlu. Kalau kamu misalnya mau bayar, dia bayar uang beneran. Tapi kalau kita nggak mau bayar pun sudah ada yang bisa dipakai. Gitu. Tinggal imajinasi kalian aja untuk bikin ceritanya. Oke, ini udah selesai. Dia bisa langsung share, ya. Mau di save langsung ke folder juga bisa. Tinggal pilih yang gambar folder. Mau di share ke teman langsung juga bisa, ya. Nah, ini tinggal pilih mau simpen di Google Drive juga bisa. Ibu mau simpen aja di folder, misalnya di SD card Ibu, di data saja, paste. Oke, ini sudah ada di situ Plotagon export. Kalau di play, bentuknya Rido. Oke, tuh udah ada subtitlenya. Keluar ya subtitlenya. Baru apa kamu di situ? Nah, itu baru separuh. Di belakangnya pasti akan muncul ini ya. Kalau mau dihilangkan, berarti kamu harus edit lagi di KineMaster. Bu, kalau saya bikin nanti diedit pakai KineMaster digabung dengan video yang lain, boleh nggak? Dari aplikasi lain misalnya. Boleh aja kalau kamu mau mencampur beberapa adegan dari beberapa aplikasi, boleh kalau misalnya itu sesuai ya, dari warna, dari background dan sebagainya sesuai, masih ada ceritanya, silahkan aja, nggak masalah. Atau misalnya Bu, bumpernya jelek di Plotagon mah, cuman teks. Saya mau gabung nih, bikin bumper sendiri. Sama title credit di belakang, nggak ada nih Plotagon. Boleh, silahkan. Kamu edit di KineMaster. Ya. Ini. Jadi ini udah berupa film animasi. Jadi asik banget gitu kalau kita mau belajar dari Plotagon. Minimal kamu udah bisa bikin naskah, storyboard, sama mengatur scene-nya yang ada di Plotagon itu dia udah mirip sekali dengan teknik pembuatan animasi yang sebenarnya. Itu sampai di sini ada yang bingung nggak? Mau Ya, tanya, boleh. kalau misalnya apa namanya si suaranya nggak dari kita bisa Bu? Boleh. Ibu tadi yang awal suara yang kedua itu dari anak ibu. Dan dia senang banget. Ini ternyata buat anak-anak juga menyenangkan ya, kayak game. Anak ibu tuh senang banget kalau disuruh bikin ini Plotagon. Boleh aja nanti kamu bisa join sama orang-orang yang ada di rumah ya, nggak usah keluar rumah ya. Bisa Ya, Bu, nanti makasih, Bu. ceritanya disesuaikan biar mirip. Tapi untuk karakter anak kecil di sini belum ada, jadi nanti diusahakan bikin karakternya yang sesuai. Itu ada lagi yang mau nanya? Kira-kira masih bingung? Nanti silahkan kalian ini ya, searching otodidak di YouTube sudah banyak sekali, karena ini Plotagon tuh udah dari tahun 2010-an munculnya. Nah, yang di PC itu ada. Ibu tadi lupa nih. Bu, saya mau install di laptop. Boleh. Ada ternyata yang di PC. Nanti Ibu akan sharekan juga untuk aplikasinya. Bisa ada yang mau nyoba bikin animasinya di PC, pakai laptop atau pakai PC. Oke, gitu. Ada yang mau tanya? Yang di PC? Halo, masih di situ kah kalian? Wah, yang di PC sama aplikasinya Bu.
Ya, nanti Ibu share di Google, di GCR ya, untuk aplikasinya. Video ini nanti Ibu share di YouTube, tapi nanti akan ada editing dulu, karena tadi Ibu klik sana sini ya, bisa nanti bikin bingung. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu berharap untuk tugas berikutnya semuanya sudah jelas. Ingat, nilai kamu dipakai untuk naik kelas. Kalau kamu tidak mengerjakan, banyak yang berlubang nilainya, tugasnya, Ibu kesulitan untuk memberikan remedi karena waktunya yang sempit, ya sudah, gitu ya, nilainya apa adanya. Karena Ibu sudah kasih tahu kepada kalian sejak awal, ketika tugas kamu lengkap, nilaimu pasti KKM. Itu enaknya daring. Jadi tolong Ibu berharap sekali lengkapi tugasnya. Itu ya. Oke? Ada orang nggak Iya. nih? Makasih banyak. Ya udah. Oke, baik. Ibu kayak ngomong sendiri soalnya. Emang Bu, kita gitu. Tuh, udah dikerjain tuh sama Kang Adit tuh. Kayak orang ngomong sendiri. Oke, baik. Ibu tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, makasih banyak Ibu.